Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey di Automatic and Info. Oke, ya sesuai dengan janji gue hari ini ya. Jujur gue gak tau mau bahas sekarang atau gimana. Ya bukan karena pasal ceritanya atau gimana, tapi soal wujud Ultraman Trigger yang terbarunya yang merupakan wujud power up-nya ya. Dan yaudah, langsung aja nih kita akan membahas mengenai October update untuk Ultraman Trigger ya. Yang kali ini membahas mengenai yang satu ini. Oke, jujur ya, ini gue sedikit berpendapat kalau soal wujud ya oke lah ya, boleh lah ya. Tapi yang menjadikan permasalahannya itu kalau timernya itu loh. Tuh lihat tuh. Aduh, ini membuat otak kita berjelajah ya, atau menjelajahi ke suatu logo yang mengingatkan kita yang merupakan legenda banget ya. Oke. Dan sebelum kita membahas mengenai Eternity, yang Glitter Trigger Eternity itu nih. Nah, ini adalah logo yang kumaksud, yang membuat otak kita itu menjelajah ke suatu logo. Dan inilah logo yang dimaksud. Aduh, masa harus gitu kalau timernya coba. Tapi apa boleh buat, mungkin ini karena kekuatan alamnya si Ultraman kan, jadi ya apa boleh buat ya, beginilah yang terjadi. Ya sudah, langsung aja deh, daripada basa-basinya, langsung aja kita membahas ke scan pertama. Nah, ini adalah wujud power up-nya alias final form ya. Mungkin kalau lebih bagusnya kita sebut power up form yang disebut Ultraman Trigger Glitter Trigger Eternity. Aduh, batuk. Jadi intinya untuk Ultraman Trigger sendiri akan mendapatkan wujud power up-nya ya, yang merupakan persis banget seperti pendahulunya yaitu Ultraman Trigger, hanya saja dibikin secara berbeda di sini. Dan kalau teman-teman semuanya menganggap ini berwarna merah, maka apa yang teman-teman semuanya kira itu salah. Karena coba perhatikan baik-baik, ini kan berkaitan dengan glitter ya, atau sebuah cahaya yang bersinar. Nah, ini di sini kalau kita lihat lebih detail bahwa si Ultraman Trigger ini warnanya oranye keemasan ya, karena wujud power up-nya kan glitter. Jadi maklumi aja kalau merah ini menjadi oranye. Kalau bahasa Melayu ya atau Malaysia itu disebut jingga warnanya. Nah, mungkin karena berkaitan dengan emas maka dibikinlah seperti ini, yang dicampur dengan oranye ya. Yang pertama sebelumnya si Grigio ya, yang berwarna oranye tuh. Sekarang yang kedua itu si Ultraman Trigger itu sendiri, yang berwujud Glitter Eternity Core. Dan di sini teman-teman sekalian juga bisa melihat nih, ini si Trigger melawan si Trigger Dark ya. Kemungkinan besar si Glitter Trigger Eternity alias Glitter Eternity type bakalan unggul mengalahkan si Trigger Dark. Wah, udah tahu nih, ini akan muncul di bulan pertengahan Oktober atau awal November ya. Yang pasti kita nantikan aja debutnya ya. Dan untuk senjata utamanya pada wujud Glitter Trigger Eternity itu bernama Glitter Blade. Dan jujur ini sedikit campuran ya. Yang pertama mengenai senjatanya yang Trigger pegang di tangan kanannya itu kayak flashback si Ultraman Max ya, yang memakai Max Galaxy ya, karena yang dipegang itu persis banget posisinya. Dan yang kedua mengenai kalau timernya yang ungu, biru sama merah pada senjatanya itu seperti ultra aksesoris
yang biasanya gambarnya seperti ini ya, yang mukanya di sini dan bagian dadanya di tengah gitu loh. Tahu kan ya maksudnya apa yang aku maksud tuh. Oke. Dan by the way untuk desain sendiri ini untuk si Ultraman Trigger ya, itu kayak si Ultraman Group ya, karena kepalanya persis banget gitu. Oke, selanjutnya sih kita lihat bagian posisinya si Ultraman Trigger ya, tuh antara kiri, kanan, depan ataupun belakang ya. Tuh, bukan warna merah tetapi warna oranye atau jingga tuh, karena berkaitan dengan yang bersinar ya. Dan tidak lupa ya, yang mukanya juga ikut dilapisi sedikit emas karena berkilau atau glowing gitu. Dan di sini kita juga diperlihatkan mengenai finisher utamanya si Ultraman Glitter Trigger Eternity ya, yaitu si bukan sih, tapi yang berupa Glitter Zephirion Ray atau Glitter Zephirion Beam ya, yang merupakan finisher utamanya. Dan tambahan juga di sini akan memunculkan Diaphoric untuk episode yang akan datang nantinya. Jadi intinya pas kemunculan Trigger Dark akan dikalahkan oleh si Ultraman Trigger itu sendiri dengan wujud Glitter Trigger Eternity, sekaligus memakai senjata utamanya untuk mengalahkan si Trigger Dark ya. Oke, berikut mengenai scan yang satu ini, yang dimana si Ribut itu beneran datang ya ke universe-nya si Ultraman Trigger, bukan karena kunjung tetapi karena kemunculan si Absolute Diavolo tuh. Dan rumor itu benar adanya kalau si Diavolo ini akan muncul di serial Ultraman Trigger sebelum UGF atau Ultra Galaxy Fight yang The Destiny Crossroad itu. Nah, di sini kita diperlihatkan ya mengenai Trigger sama Ribut yang akan menghadapi si Diavolo. Dan tidak lupa di sini diperlihatkan mengenai Human Host ya untuk si Ultraman Ribut sendiri. Tapi katanya sih lebih cenderung penyebutannya si Human Form ya. Dan untuk Human Form sendiri nih, di sini ada penjelasannya ya. Pemeran Human Form Ultraman Ribut di seri Ultraman Ribut adalah Shinba Tsuchiya. Lebih detailnya itu, si Shinba Tsuchiya adalah adik dari Tao Tsuchiya. Tao Tsuchiya itu yang berperan sebagai putri Emerana ya. Bagi yang nggak tahu siapa Tao Tsuchiya, dia pernah bermain di movie Ultraman Zero Revenge of the Young sebagai putri Emerana. Nah, sesuai penjelasanku yang barusan itu ya. Sampai saat ini nama dari Human Form Ribut ini masih belum diketahui. Jadi kemungkinan besar pasti fans dari Malaysia itu pasti mengira kalau si Shinba Tsuchiya ini bakal berperan sebagai Terasawa ya, yang merupakan kata animasi dari Upin Ipin ya. Tapi karena saat ini masih belum secara resmi dikonfirmasi mengenai nama Human Form Ultraman Ribut ya. Jadi kita nantikan aja untuk next video. Selain itu juga diperlihatkan mengenai Ribut Hyper Ki. Warnanya sih agak biru kehijauan ya. Tapi ini berkaitan dengan warna di shieldnya aja kali ya. Yang tamengnya di kirinya itu pemberian dari Great kalau tidak salah ya. Oke, dan lebih uniknya Human Form ini diberi khas budaya Melayu atau pakaian budaya Melayu dari Malaysia. Wow, luar biasa banget sebenarnya pemberiannya. Mungkin karena Ribut dari Malaysia juga, jadi kemungkinan besar begitu banyak fans dari Malaysia itu diikut sertakan. Pokoknya intinya lebih banyak fans Malaysia ya yang ngefans banget sama Ultraman Ribut, karena Ribut itu dari Malaysia itu sendiri ya, bukan dari Jepang. Tapi memang dari Malaysia karena dikenal sebagai budaya Melayu gitu ya. Sebut saja gitu ya. Dan penjelasannya untuk scan ini intinya kemungkinan pas akhir Oktober kali ya akan debutnya si Diavolo nih. Kemungkinan besar si Diavolo bersama si Tartarus itu mengajak ketiga raksasa kegelapan untuk mengajak suatu tempat gitu.
Tapi gak tahu ketiga raksasa ini akan mengikuti si Tartarus atau Diavolo kah? Ya karena sama-sama jahat ya. Tapi bisa jadi si Camilla sama kedua anak buahnya yaitu Dagon sama Hyudram itu menolak karena mereka memiliki tujuan sendiri gitu. Ya masih belum diketahui sih, karena pas trailer Ultra Galaxy Fight itu masih 1 menit trailernya ya, masih belum full trailer yang akan menunjukkan kita semuanya gitu. Bisa jadi mungkin setelah kekalahan mereka itu mereka bakal bergabung ke episode Tartarus sama Diavolo kali ya. Dan bisa jadi si Trigger ini bakalan ikut si reboot kali ya, untuk menuju ke suatu tempat demi menghentikan rencana jahatnya The Absolutian kalau tidak salah ya, yang akan membuat The Kingdom itu. Soalnya masih 2 kartu yang belum terungkap, takutnya bahkan lebih susah ya menghadapinya. Jadi nantikan aja deh, karena saat ini masih debut si Absolute Diavolo ya. Dan ini masih debut juga mengenai human form yang masih belum terkonfirmasi namanya. Dan inti pada penjelasan yang pada gambar ini, nah di sini diberi info sedikit ya mengenai kedatangan utama reboot yang bertujuan untuk mengejar Absolute Diavolo yang sepertinya menyusup ke universe Ultraman Trigger. Ya karena ada penjahat ya di situ ya yang ingin mereka ajak. Jadi takutnya bakal lebih kacau kalau terjadi apa-apa. Apalagi di Absolutian alias The Kingdom itu bakalan menguasai alam semesta gitu dengan adanya The Kingdom. Wah, bahaya banget. Jadi mungkin saat ini baru segitu aja kali ya mengenai info yang bisa kita dapatkan ya. Dan di sini kita masih belum diberitahu mengenai finisher utamanya si Ultraman Trigger yang wujudnya Greater Trigger Eternity dengan memakai pedang ya, karena saat ini baru ditujukan mengenai finisher utamanya yang berupa Glitter Zephyrian Ray yang persis banget pada serial Ultraman 3 itu sendiri, hanya saja beda konsep gitu. Dan untuk kedatangan Diavolo ini bakalan seru banget nih, karena akan ada bintang tamu yaitu si Ultraman Reboot dengan human formnya ya, yang masih belum terkonfirmasi nama resminya. Tapi yang pasti yang akan berperan sebagai human form Ultraman Reboot adalah si Shimba Tsuchiya yang merupakan adik dari Tao Tsuchiya itu sendiri. Plus mengenai gambar yang satu ini ya, mengenai kemunculan si Ultraman Regulus. Wow, luar biasa nih. Dan by the way, ini kebanyakan teman-teman semuanya itu mengira kalau ini menyerupai Ultraman Leo ya, karena bentuknya itu loh. Ya karena ada rantainya juga di tangan. Gak tahu itu seperti gelang atau gimana ya, itu kayak menyerupai Astra gitu yang tidak bisa lepas. Penyenjelan di bagian kaki kiri kalau tidak salah ya. Ya pasti ini kayak menyerupai Leo banget nih. Tapi kita nantikan aja deh debut Ultraman Regulus di serial Ultra Galaxy Fight season ketiga ya. Dan saat ini kayaknya baru segini aja Ultra yang akan hadir di Ultra Galaxy Fight season ketiga ya. Plus ada Jonius di sini ya, tidak lupa si Great, Grigio, Power Red, dan yang lainnya itu yang akan hadir di Ultra Galaxy Fight. Oh ya, by the way sepertinya si Z sudah memakai Ultra Z Riser kembali ya, karena sudah mulai berfungsi kembali ya. Dan sepertinya ini akan seru banget nih, apalagi dengan Grigio nih yang akan menghadapi Grigio Darkness. Ya, mungkin bisa jadi kayak di live stage itu. Oke, jadi untuk saat ini baru segini aja dulu kayak. Dan kita cek rumor yang pernah terjadi ya, yang pernah kita ungkapkan sebelumnya nih. Oke, jadi langsung aja kita cek yang pertama. Trigger Dark sebentar lagi debut sekitar September. Dark Trigger ini baik. Seperti rumor si Kengo yang jadi Dark Trigger, suitnya karena udah bocor di kaosnya jadi agak dibedain sedikit. Rumor yang satu itu adalah
salah. Karena yang buktinya adalah si Trigger Dark itu merupakan sosok yang jahat, apalagi di masa lalunya ya. Dan kita masih belum tahu apakah si Kengo yang akan menjadi human hostnya Ultraman Trigger Dark itu sendiri. Jadi untuk rumor pertama itu adalah salah. Kedua, Ultraman Reboot diperkirakan akan datang di universe Ultraman Trigger. Ya, benar. Karena seperti yang kita bahas di video ini ya, karena Reboot itu bakalan datang karena ada si Diavolo yang merupakan ancaman terbesar itu datang ke universe-nya Trigger. Karena ada ancaman, makanya Reboot datang ke universe Trigger itu sendiri. Pokoknya si Reboot itu akan datang ke universe Trigger untuk menghentikan rencana jahatnya si Diavolo. Jadi rumor kedua itu benar ya. Ketiga, Glitter Trigger Eternity punya 3 color timer dan warnanya nggak seemas Glitter 3. Fakta, ya sesuai dengan pembahasan kita yang barusan itu ya, bahwa emang ada 3 color timer tapi nggak kayak gitu juga kali color timernya. Cukup satu aja udah cukup lah tuh. Oke, intinya yang 3 itu fakta ya. Keempat, monster Ultraman Tiger bakal muncul di Ultraman Tiger dengan bentuk baru atau Rinpei. Yap, fakta ya. Seperti di episode 6 ya, si Satan Delos yang merupakan robot repaint dari Giga Delos itu sendiri di Seiya Ultraman Tiger. Oke, selanjutnya untuk 5, Ultraman Regulus debut di Ultra Galaxy Fight ketiga. Fakta, karena sesuai pembahasan kita hari ini bahwa si Regulus itu memang muncul pada Ultra Galaxy Fight yang kemungkinan menjadi peran penting untuk menghentikan rencana jahat si The Absolutian alias The Kingdom. Dan yang terakhir, Absolute Diavolo yang berbadan gede dan bertanduk akan muncul di Ultraman Trigger sebelum UGF ketiga. Sekitar 50% fakta ya, karena Diavolo itu sepertinya setara dengan si Tartarus sih, tuh gak sebesar di gambar yang kita ketahui ya, seperti yang ini. Tidak sebesar Dagon lah, sebut saja. Tapi yang pasti, kedatangan Diavolo itu 100% fakta ya. Nih, seperti gambar yang satu ini. Jadi, hanya satu rumor yang tidak benar ya. Dan di antara ke-6 tersebut, 5 yang benar adanya. Jadi kita nantikan rumor selanjutnya ya, agar kita mengungkapkan kebenaran tersebut alias fakta. Baiklah, demikianlah pembahasan yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya pada video kali ini ya. Wah, ternyata lumayan panjang nih untuk pembahasannya. Atau mungkin karena gua terlalu lama ngomong, jadi makanya durasinya lumayan panjang juga. Dan untuk selanjutnya kita akan nantikan debut si Absolute Diavolo dan juga Ultraman Reboot yang akan menjadi bintang tamu untuk Seiya Ultraman 3 yang akan datang di episode selanjutnya ya. Dan tidak lupa nih, ini si Nurse DC akan berubah jadi bentuk naga ya, Dragon Mode. Jadi nantikan aja. Kemungkinan ini akan debut di akhir Oktober nantinya. Jadi nantikan debut untuk kemunculan si Nurse DC yang berbentuk mode naga. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih yang semoga seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/javidkan. Dan apabila gue ada kesan dan kekurangan apa yang gue motivasi pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon maafkan selesai. Karena gue bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sempurna itu hanya Sang Pencipta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.